Iya, Mas Rio. Betul. Salam kenal Mas Rio. Salam kenal juga. Nih panggilnya Bu atau Mbak? Iya. Oh, bebas. Panggil Oke, kakak juga boleh. oke, oke. Oke, Mas Rio, ini perdana ya kita Instagram Ya. Live sore hari ini dan kita Hmm. akan ngebahas tentang market update. Oke, sebelum itu mungkin saya akan menginformasikan kepada Sobat IDX Jambi dan juga teman-teman dari Pintrako Sekuritas yang udah join dalam Instagram Live kali ini bahwa kita akan ada door prize untuk 3 pemenang yang beruntung. Ya, nanti bisa lewat pertanyaan atau lewat kuis. Nanti mungkin tiba-tiba saya bisa nodong Mas Rio nih buat ngasih pertanyaan apa ya, supaya teman-teman sekalian di sini menyimak dan mengikuti sampai dengan akhir Instagram live kita di sore hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan kali ini market update-nya bisa berguna ya untuk teman-teman yang invest di pasar modal. Oke, baik Mas Rio. Mungkin perkenalan dulu nih buat Sobat IDX Jambi karena ini perdana dan mungkin kita akan menginformasikan bahwa kegiatan ini akan kita langsungkan secara rutin ya Mas Rio ya. Dan Betul. teman-teman sekalian nanti silahkan simak dan join terus dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, boleh silakan Mas Rio. Oke, terima kasih Mbak untuk introduksinya. Jadi memang saya mungkin perkenalan dulu ya untuk Bapak Ibu atau saudara-saudara dan juga sobat IDX Jambi dan juga sobat Profits yang sudah join pada live sore ini. Perkenalkan, nama saya Ro Febrian, salah satu analis dari Pintrako Sekuritas. Yang kebetulan pada sore hari ini saya yang isi untuk market update pada sore hari ini. Mungkin seperti itu Mbak, perkenalan singkatnya. Oke, saya panggilnya Kakak Rio aja ya. Oke, oke. Oke, baik Kak Rio, kita akan ngebahas market update. Nah, tadi ini IHSG ditutup melemah ya, Kak Rio. Kira-kira ada Betul. sentimen apa aja sih hari ini yang menyebabkan IHSG mengalami penurunan sampai dengan 0,64%? Silahkan, Mas Rio. Ya, oke. Nah, untuk pelemahan ISG pada hari ini menurut saya ini jatuhnya lebih ke technical correction ya, karena kalau kita balik lagi, kalau kita lihat secara grafik chart technical ISG itu juga bisa dibilang sudah sempat rally terus nih. Cuman koreksinya jarang-jarang banget. Ditambah lagi memang kalau kita balik lagi ke beberapa perdagangan beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya pada pekan lalu pun di saat kita memang ada sentimen negatif terutama pada harga bahan bakar BBM atau BBM subsidi itu bakal dinaikkan, itu koreksinya malah 1 hari doang, yaitu pada hari Kamis. Sedangkan Jumat, Senin, Selasa itu malah rebound. Ditambah lagi memang kalau kita tarik lagi kembali rebound beberapa hari kemarin pun itu juga ada alasannya kenapa. Karena memang Ya. reboundnya itu juga didasari oleh kenaikan harga komoditas terutama di batu bara maupun oil. Nah, jadi memang kenaikan dari harga komoditas tersebut bisa dibilang menjadi stimulus atau pendorong untuk IHSG, makanya bisa dibilang rally untuk beberapa hari kemarin. Terlebih lagi memang kalau kita tarik lagi ya secara sentimen di global itu juga ibaratnya masih bisa dibilang masih positif sampai saat ini untuk komoditas batu bara maupun juga minyak bumi. Mungkin tingkatnya seperti itu, Mbak Fasya. Oke, baik Kario. Berarti memang ini cenderungnya lebih ke arah teknikalnya ya Kario ya. Ya betul. Dan kalau misalnya kita lihat ini kan kecenderungan 2 hari terakhir ini ya mengalami peningkatan juga rebound untuk sektor batubara ya. Ya Nah, betul. kira-kira pandangannya ke depan kira-kira akan seperti apa untuk sektor batubara sendiri dan kemudian untuk yang kedua nih terkait dengan harga minyak ya. Yang kemarin juga digadang-gadang akan menjadi salah satu pendorong untuk inflasi kita dan BI juga sudah berencana atau sudah melakukan peningkatan suku bunga, kebijakannya sudah Betul. dilakukan. Nah, kira-kira terhadap beberapa hal yang terjadi beberapa hari belakangan ini, ekspektasi investor akan seperti apa dan kira-kira pandangannya ke depan akan seperti apa sih, Karyo? Oke. Ya sebenarnya memang kalau kita tarik kembali clue-cluenya untuk kenaikan harga BBM maupun kecenderungan inflasi akan naik itu memang tadi juga sempat di-mention ya oleh Mbak Fasya juga itu bahwa dengan adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu pada bulan lebih tepatnya bulan kemarin itu dinaikkan ke kisaran 3,75 basis persen atau 25 basis poin, itu memang bisa dibilang menjadi clue bahwa memang adanya kenaikan harga BBM ditambah lagi memang ketakutan bahwa adanya lonjakan inflasi sampai akhir tahun nanti. Nah, untuk investor menurut saya sampai akhir tahun nanti ya kecenderungan memang masih bisa dibilang saya masih optimis bahwa memang pelaku pasar tuh masih bisa dibilang untuk IHSG itu masih ada kecenderungan untuk penguatan. Terlebih lagi kalau kita tarik lagi secara komoditi kita masih didukung juga adanya komoditi super cycle.
Karena memang komoditi super cycle ini bisa dibilang berlangsung lama sih, 1 sampai mungkin 2 atau 3 tahun ke depan itu masih bisa terjadi komoditi super cycle. Ditambah lagi ini juga sudah menjelang akhir tahun, di mana memang kalau kita tarik secara luar negeri atau global, di negara bagian utara atau lebih tepatnya negara kawasan barat itu juga mulai memasuki musim dingin, sehingga memang mereka memerlukan cadangan listrik, sehingga pada nanti saat musim dingin masyarakat pun masih bisa menggunakan penghangat ruangan. Nah, dari cadangan listrik tersebut kan pasti diperlukannya ada batu bara juga untuk PLTU mereka. Ditambah lagi memang kalau kita tarik lagi secara sentimen, di Eropa juga mulai adanya pemberlakuan larangan ekspor batu bara maupun minyak dari Rusia, sehingga memang bisa dibilang ya negara-negara kita seperti Indonesia maupun yang di Asia itu bisa menjadi sumber substitusi untuk pasokan batu bara ke Eropa. Mungkin seperti itu sih Mbak untuk pandangan saya terhadap IHSG, jadi memang masih ada potensi penguatan sampai akhir tahun nanti. Oke, berarti masih optimis ya Mas ya Ya untuk betul. peningkatan IHSG sampai dengan akhir tahun. Karena kemarin kan prediksinya tahun ini itu harapannya IHSG kita akan cenderung stabil di 7.000 ya, Mas ya. Ya betul. Nah, kira-kira nih kalau untuk terkait dengan inflasi sendiri nih, kira-kira nih Mas Rio, apa aja sih sektor-sektor nanti yang bakal berpengaruh positif maupun negatif terhadap peningkatan inflasi ini nih, Karyo? Oke, nah untuk inflasi saya memang itu sih yang masih ditakuti oleh para investor maupun masyarakat juga, karena memang dengan kecenderungan dinaikan harga BBM ada potensi juga untuk inflasi akan naik, karena kita balik lagi kalau kita lihat secara pakar ekonomi itu juga memperkirakan inflasi itu bisa naik ke kisaran 1,7% sampai 1,9% di atas target pemerintah, yaitu pemerintah pun menargetkan kisaran inflasi itu di kisaran 4,5 sampai 4,8% sampai akhir tahun. Sehingga memang itu di luar ekspektasi, sehingga memang bisa dibilang hal tersebut menjadi apa ya, kekhawatiran dan kecenderungan penurunan juga untuk beberapa sektor. Nah, untuk sektor-sektor saham yang menurut saya itu masih ada potensi penguatan sampai akhir tahun nanti, di tengah bayang-bayang atau tekanan dari inflasi, menurut saya itu masih dipimpin oleh sektor komoditas terutama batu bara, karena tadi seperti yang saya jelaskan, dari sektor batu bara masih ada potensi penguatan dari sentimen global. Ditambah lagi kalau kita cek tadi berita produksi batu bara Indonesia juga pun itu sudah mencatatkan cukup signifikan ya, sama September itu sudah sekitar 65,89% dari target untuk produksi batu bara, yaitu sebesar targetnya kisaran 663 juta ton untuk tahun ini. Jadi menurut saya itu masih ada optimis dari situ, terlebih lagi ya tadi yang sudah saya jelaskan, adanya komoditi super cycle dari global juga. Nah, kemudian untuk sektor lainnya itu menurut saya lebih ke sektor infrastruktur dan construction, terlebih lagi memang pemerintah fokusnya sudah mulai ke IKN, sehingga memang untuk infrastruktur maupun construction menurut saya sampai akhir tahun nanti masih ada uh, sentimen positif lah, atau paling tidak masih cemerlang lah untuk sampai akhir tahun nanti. Nah, mungkin sektor satu lagi menurut saya yang lebih ke arah defensif itu juga ada sektor consumer goods, terutama ke cyclicals ya, non cyclicals, karena memang untuk yang sentimen atau emiten emiten yang bergerak di kebutuhan primer itu memang paling aman lah bisa dibilang. Terlebih lagi memang apabila ada inflasi naik maupun suku bunga naik, pasti kan konsumsi masyarakat akan kebutuhan primer tetap sama atau terjaga. Jadi menurut saya untuk non cyclical ini lebih ke arah defensif untuk sektornya. Nah, untuk sektornya mungkin menurut saya lebih ke berdampak sampai akhir tahun nanti itu ada sektor teknologi, karena mengingat apabila memang inflasi naik, pasti kecenderungan untuk Bank Indonesia itu akan menekan inflasi juga, karena akan bersinergi dengan pemerintah, sehingga memang ada potensi kenaikan suku bunga acuan lagi. Terlebih lagi memang kalau kita tarik kembali sampai lebih tepatnya tahun ini ya, banyak pakar ekonom itu juga memperkirakan bahwa memang suku bunga acuan akan dinaikkan sebanyak 3 kali. Untuk kisarannya kita juga masih belum tahu, tapi memang perkiraan terdekat ini masih 20 basis point, sehingga memang menurut saya kenaikan suku bunga itu bisa menekan pertumbuhan ekonomi, lebih tepat pertumbuhan perusahaan sih di sektor-sektor teknologi emiten. Kemudian ada sektor properti juga, karena memang seperti halnya karena memang suku bunga acuan naik, pasti masyarakat pun akan berpikir kembali untuk membeli properti, karena memang secara tidak langsung kredit untuk pembelian rumah atau KPR itu juga pasti lebih naik juga. Yang memang sektor properti dan sektor teknologi menurut saya itu paling ada potensi koreksi sampai akhir tahun nanti. Mungkin seperti itu, Mbak.
Oke, berarti di sini yang ada potensi untuk koreksi tadi ada dua ya, Mas ya. Ya betul sekali. Itu dari sektor properti sendiri ya, karena adanya peningkatan suku bunga tadi yang tentunya nanti akan menambah beban ya para Ya betul. kreditur untuk melakukan peminjaman. Terus yang kedua adalah terkait dengan sektor teknologi. Nah, menarik nih teknologi, karena baru-baru ini nih ada berita kalau Goto ini bukan Goto ya, lebih kepada ojol bakal Oh dinaikkan iya, tarifnya. Nah, ini kan ada salah satu emiten juga yang merupakan ya penyedia layanan untuk ojek online ini. Nah, kira-kira dampaknya akan seperti apa nih, Kak? Oke. Nah, untuk Goto sebenarnya menurut saya nggak gitu berpengaruh banget ya, karena memang balik lagi dengan adanya penyesuaian harga tarif ojek online itu pasti juga paling tidak begitu berpengaruh ke margin ya, karena memang margin pasti naik karena memang tadi ada cost-nya terlebih lagi, tapi penjualannya juga tetap naik karena memang ada penyesuaian harga. Jadi menurut saya itu tidak gitu berpengaruh ke Goto. Terlebih lagi kalau kita tarik lagi untuk saham emiten Goto sendiri memiliki lebih tepatnya memiliki jenis usaha yang banyak lah bisa dibilang, atau diversifikasi usahanya banyak. Jadi memang dari adanya diversifikasi usaha ini jadi memang paling tidak pemasukannya atau pendapatannya itu tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu terpacu oleh satu pemasukan doang. Jadi menurut saya memang untuk Goto ini masih bisa bisa dibilang agak defensif lah, tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk kenaikan harga BBM tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, berarti artinya memang bisa ditopang dari sektor lainnya ya, yang masih Ya, dalam betul. satu industrinya si Goto ini sendiri. Namun Ya. kan kalau misalnya kita lihat di sini mungkin adanya berbagai macam kebijakan pemerintah terkait dengan public transportation, apakah itu bisa berpengaruh nih? Karena mungkin ada kecenderungan orang, oh daripada saya naik ojol, mendingan saya naik public transportation yang cenderung harganya lebih murah gitu. Ya, betul, betul, betul. Mm-mm. Ya, oke. Ya, memang sih kalau kita tarik kembali ya, untuk beberapa transportasi memang jatuhnya lebih murah dibandingkan kalau kita naik ojek online, karena memang kecenderungannya memang beberapa waktu lalu juga, lebih tepatnya 2 hari kemarin sih, yaitu adanya demo juga karena kenaikan harga BBM. Menurut saya itu memang perlu jadi concern juga, karena memang pasti masyarakat akan shifting untuk penggunaan lebih tepatnya penggunaan ojek online ini lebih ke arah transportasi umum lainnya, karena memang pasti jatuhnya lebih murah, tapi mungkin tempo waktunya yang agak diperlama, karena kan pasti kalau kita naik angkutan umum lainnya pasti ada kenaikan jangka waktunya untuk lebih tepatnya waktu tempuhnya untuk sampai di kantor atau sampai ke tempat tujuan. Jadi menurut saya itu memang akan menjadi agak concern, tapi paling tidak secara margin maupun penjualan dan bebannya itu masih selaras setidaknya menurut saya. Naiknya tidak begitu dari maaf, dari COGS naiknya tidak begitu signifikan, tapi dari penjualan juga naiknya juga paling tidak masih stabil juga karena adanya penyesuaian harga ojek online tadi tersebut. Jadi memang menurut saya secara halnya apabila memang ada penurunan dari revenue-nya Goto, menurut saya itu tidak begitu dalam lah, karena memang pasti tadi yang sudah saya jelaskan juga, karena memang ada diversifikasi usaha. Jadi paling mungkin di salah satu sektornya, terutama sektor ojek online-nya pasti memang akan mengalami tergerus untuk revenue-nya atau pemasukannya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih nih, Mas. Jadi, artinya masih ada kecenderungan positif lah ya di sini ya, Ya, betul. Kak, kalau untuk yang sahamnya Goto sendiri. Nah, terkait dengan tadi kita ngebahas tentang suku bunga nih, tingkat suku bunga kita udah dinaikkan 25 basis point ya menjadi 3,75%, dan tentunya ini akan mempengaruhi beberapa sektor, terutama dari perbankan sendiri. Kira-kira ini yang suka jadi kayak trade off gitu ya, Ya, terkait dengan betul, betul. perbankan. Mungkin dari sisi penerimaan net interest marginnya bisa meningkat, namun juga dari sisi funding juga bisa jadi akan melemah gitu ya. Nah, kira-kira ini Benar. gimana pencermatan dari Pintrako Sekuritas sendiri terkait dari sektor perbankan ya? Karena kita lihat nih kecenderungannya hari ini sih memang mengalami pelemahan, tapi kemarin kan sempat Hmm. mengalami peningkatan ya. Ya, Nah, betul. gimana kira-kira nih untuk secara jangka pendek dan jangka panjangnya? Oke, untuk sektor perbankan menurut saya selama jangka pendek ini masih ada potensi koreksi, karena memang balik lagi kita tinggal beberapa bulan lagi sih, lebih tepatnya beberapa bulan lagi sampai akhir tahun ada sekitar 4 bulan. Jadi menurut jadi memang ada potensi kecemasan bahwa memang Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan. Jadi memang menurut saya untuk jangka pendek ini ada potensi koreksi, walaupun balik lagi tadi sempat ada di mention juga Mbak Pasya, memang ada trade off-nya dengan dinaikkan suku bunga, pasti otomatis penerimaan dari bank juga meningkat, dari baik dari dana pihak ketiga,
terus, tetapi secara kreditnya ya secara lendingnya juga pasti akan mengalami penurunan karena memang secara tidak langsung masyarakat juga akan mengurangi lah untuk melakukan pinjaman dari perbankan tersebut. Jadi menurut saya untuk jangka pendek ini masih kurang baik karena memang tambah lagi kondisi saat ini adanya kecenderungan kenaikan inflasi juga pasti otomatis Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga sehingga memang kemungkinan besar masyarakat juga akan mengurangi spending mereka. Jadi memang menurut saya ini bisa menjadi agak mix juga sih sentimennya walaupun memang mengurangi spending pasti otomatis kan masyarakat lebih prefer untuk menabungkan duit atau menyimpan uang mereka di bank. Jadi menurut saya itu agak mix sih bisa dibilang. Nah, ditambah lagi memang adanya less spending tadi pasti ngaruhnya juga ke pinjaman tadi. Jadi memang ini agak bisa dibilang memang mix dengan adanya pengurangan spending otomatis pinjaman mengurang tapi penyimpanan dana di perbankan otomatis bisa ada potensi kenaikan penyimpanan yang di situ. Jadi menurut saya ini masih agak mix untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang menurut saya ini masih ada potensi penguatan menurut saya karena memang balik lagi apabila memang sektor-sektor keuangan mengalami penurunan yang agak dalam atau terkoreksi menurut saya dari hal tersebut bisa ada potensi rebound yang lebih besar. Kita ambil contoh dari mana? Dari pada tahun 2013 yang lalu. Karena memang 2013 lalu pada saat mengalami krisis moneter, perbankan tuh paling besar koreksinya. Sehingga memang apabila memang nanti adanya kenaikan suku bunga, semakin nanti berarti masih ada sisa dua kali kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Berarti menurut saya itu apabila terjadi koreksi dari sektor perbankan pasti adanya potensi reversal atau rebound dari sektor perbankan yang juga lebih cepat juga menurut saya. Menurut saya untuk jangka panjang sektor perbankan masih ada potensi penguatan. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, iya benar sekali. Jadi kalau secara jangka panjang ya pasti mudah-mudahan sih bakal ada potensi ya ke depannya ya, Ya, Mas. betul. Nah, kalau misalnya kita mengkerucut lagi nih dari Ya. perbankan. Nah, perbankan ini kan juga ada yang dari sisi big cap ya, terus kemudian juga ada yang bank-bank digital. Nah, kira-kira ini biasanya kan netizen ini dari sobat IDEX Jambi itu pengen kira-kira yang mana sih yang menarik gitu. Kalau untuk sektor dari bank digital sendiri seperti apa dan kira-kira untuk saham perbankan dengan big caps itu seperti apa nih, Mas? Oke, saya untuk yang sektor-sektor bank digital, menurut saya ini masih agak menarik ya, karena balik lagi, uh, kalau saya tidak salah ingat itu memang dari pemerintah pun memberikan kebijakan lebih tepatnya kepada bank digital atau bank, ibaratnya sudah bank digital ini sudah jatuhnya kayak bank mini juga sih menurut saya. Jadi memang menurut saya dari hal tersebut ada kebijakan dari pemerintah itu untuk menaikkan modal inti mereka ke kisaran 3 triliun rupiah kalau saya tidak salah ingat, sehingga memang ini masih bisa menjadi sentimen positif untuk bank digital tersebut karena memang dengan ada dinaikan modal inti pasti otomatis adanya perilisan saham baru, contohnya dengan melalui apa right issue. Jadi menurut saya itu bisa menjadi sentimen positif sih untuk bank digital. Terlebih lagi memang beberapa waktu lalu memang adanya beberapa bank sih ya yang sudah melakukan right issue, sehingga memang adanya right issue tersebut para teman-teman investor itu juga bisa berkesempatan untuk mengambil saham baru dengan nilai yang murah, sehingga memang harga sahamnya pun ada kemungkinan bisa juga mengalami peningkatan. Jadi menurut saya dari right issue tersebut atau dari bank digital masih ada potensi penguatan, terutama bank-bank digital yang masih kekurangan modal inti. Terlebih lagi kalau kita tarik lagi dari bank digital tersebut ada 3 jenis tahapan kalau saya tidak salah ingat, yaitu ada planning, terus launching, dan yang terakhir saya lupa, pokoknya ada 3 tahapan ya. Pokoknya ada planning, launching, sama yang terakhir itu yang sudah established bisa dibilang. Nah, jadi menurut saya dari 3 tahapan ini juga perlu diperhatikan karena ada beberapa bank juga yang masih di tahapan pertama maupun tahapan kedua. Saya kurang ingat untuk banknya apa saja. Mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa kasih tahu banknya ada apa aja untuk bank digital. Jadi memang untuk apabila bank tersebut masih dalam 2 tahapan ini, itu masih ada potensi untuk adanya tumbuh dari secara revenue-nya maupun juga dari modal inti banknya tersebut. Jadi menurut saya ini masih bisa menjadi potensial untuk teman-teman atau para sobat investor di Dex Jambi itu bisa untuk mengkoleksi saham bank tersebut. Cuma saya perlu mention lagi karena memang ini banknya bank digital, jadi perlu teman-teman perhatikan juga resikonya apabila masuk ke saham tersebut. Nah, sedangkan untuk saham-saham bank big caps menurut saya itu lebih arah ke long term sih menurut saya, karena memang saham-saham bank big caps tersebut pertumbuhannya agak lambat, terutama lagi kalau kita tarik lagi beberapa saham bank big caps tersebut juga sudah masuk LQ45, sehingga memang orientasinya lebih ke arah long term karena memang pertumbuhannya secara annual atau yearly kalau kita lihat secara chart juga itu masih dalam tren bullish atau ya tren penguatan. Jadi menurut saya itu masih menjadi lebih ke arah long term untuk penguatan saham-saham di big caps, sehingga memang untuk teman-teman yang ibaratnya
pengen cari saham perbankan yang aman atau pergerakannya stabil dari tahun ke tahun, ya itu bisa menjadi pilihan teman-teman lah untuk dikoleksi saham-saham perbankan big caps tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, kalau misalnya kita lihat sendiri nih, kalau untuk bank-bank digital kan kemarin sempat mengalami puncak kenaikan harga saham itu di tahun 2002 awal ya, 22 awal Ya. tuh Mas. Kira-kira kalau misalnya untuk sekarang ini kan kalau kita ngelihat trennya sendiri tuh trennya penurunan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita nunggu lagi itu kira-kira waktunya ya. Jadi Hmm. maksudnya ini kalau misalnya secara jangka pendek itu seperti apa gitu, karena banyak pertanyaan dari investor mungkin yang sudah membeli saham tersebut di puncak-puncak harganya, dan memang kalau misalnya kita lihat lagi secara valuasi ini kan saham-saham ini juga udah tergolong cukup mahal ya. Dan kira-kira potensinya nanti akan seperti apa nih secara jangka pendek dan jangka panjangnya.